Luk tuju dapurnya Carito Kasapto. Nah, begitu. Nah, dapur Jalak Sangu Tumpeng itu saya terinspirasi kepada Kanjeng Kiai Kopek. Legitimasi Keraton Yogyakarta itu pakai Kanjeng Kiai Kopek. Maka saya pesen ke Mas Kuryadi itu Kanjeng Kiai Kopek. Nah, Kris ini. Kalau Pak Dani sendiri pernah dengar kata empu gandring? Itu biasanya tuh maknanya itu gimana sih Pak, empu gandring? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat datang di Segan Ngepodcast. Temukan perspektif baru bersama Singepods. Di episode kali ini kita bakal masuk ke dunia pusaka Nusantara nih teman-teman. Bukan cuman benda tua biasa, tapi pusaka yang menyimpan nilai, sejarah, spiritual, bahkan misteri. Dan salah satunya adalah keris. Dan tentu kita nggak bisa ngomongin keris tanpa bahas satu yang melegenda, yaitu Empu Gandring. Seorang empu pembuat keris yang kisahnya berkaitan erat dengan pengkhianatan, kemarahan, dan kutukan. Wah, sepertinya serem banget ya. Dan pastinya pembahasan dua tema tadi saya ditemani oleh narasumber keren yang merupakan salah satu guru di SMA Negeri 1 Segan. Halo Pak Dani. Halo. Jadi Pak Dani ini di SMA Negeri 1 Segan mengampu sebagai guru mata pelajaran apa nih Pak? Ya, terima kasih. Nama saya Ardhani Ahmad. Biasa dipanggil sama anak-anak itu Pak Dani gitu. Saya kebetulan mengampu pendidikan agama Islam, mengajar pendidikan agama Islam. Jadi kadang agak aneh gitu. Pendidikan agama Islam kok tahu keris itu. Nah, nanti kita akan kulik ini. Gimana keris ini, ya. Oke. Jadi kita langsung lanjut aja ke segmen tanya jawab. Jadi siapin posisi sobat ngepot sekalian dengan posisi nyaman, mungkin dengan secangkir teh atau kopi, dan yuk kita mulai perjalanan kita menelusuri pusaka Nusantara dan kisah keris Empu Gandring. Oke Pak Dani, untuk pertanyaan yang pertama nih, menurut Pak Dani, apa yang dimaksud dengan pusaka Nusantara dan apa perannya dalam kebudayaan di Indonesia Pak? Ya, terima kasih. Jadi pusaka Nusantara itu adalah pusaka ya, sesuatu yang sangat diagungkan. Sebelum saya berbicara tentang keris, kita itu juga punya pusaka ya, bendera pusaka merah putih. Gitu ya. Jadi pusaka itu sebuah hal bisa disebut identitas sebuah negara. Contoh ketika kita bertanding sepak bola itu kalau Indonesia tampil ya yang ada merah putih gitu ya. Nah, kemudian kaos-kaosnya, jersey-jerseynya juga merah putih. Itu idealisme. Idealisme bahwa pusaka merah putih, sangsaka merah putih itu menjadi idealisme bagi masyarakat. Lebih mudah mengenali Indonesia dengan apa? Dengan merah putih gitu. Nah, itu pusaka. Begitu juga keris gitu. Keris juga seperti itu. Kalau saat ini juga kalau kita lihat kemarin baru saja Jumenengan di Mangkunegaran. Mangkunegaran itu kerajaan yang ada di Solo ya, salah satu kerajaan yang ada di Solo. Itu Jumenengan juga harus pakai keris karena itu simbol. Jadi kayak ikon gitu ya Pak ya? Simbol bukan hanya ikon tapi legitimasi bahwa saya nih raja. Raja nggak bisa tanpa pusaka. Nah kebetulan simbol pusaka yang ada di kerajaan-kerajaan kita sejak zaman dulu, zaman Majapahit, zaman Singosari, itu kan sejarah-sejarah kita ya. Ada di zaman Demak, ada zaman Mataram Senopati, Panembahan Senopati, kemudian Mataram Sultan. Legitimasinya pakai keris sampai sekarang bahkan Ngarso Dalem si Sultan Hamengkubuwono yang ke-10 dulu kan Jumeneng juga dengan simbolnya kan memakai pusaka. Nah, pusaka itu namanya, kalau bisa saya sebutkan di sini, namanya Kanjeng Kiai Kopek. Siapa yang memegang Kanjeng Kiai Kopek, ya itu Raja Jawa. Jadi kan identitas. Cuma sekarang memang di masyarakat harus ada edukasi menurut saya. Harus ada edukasi bahwa keris itu tidak hanya orang berpandangan negatif, mistik, klenik gitu kan. Sebenarnya enggak. Itu adalah simbol
simbol negara, itu simbol sebuah kerajaan. Raja Jogja tanpa Kanjeng Kiai Kopek berarti dia bukan raja. Oh, gitu. Nah, begitu. Jadi pusaka itu bisa dibilang kayak identitas gitu ya Pak? Iya, perwujudan, manifestasi bisa identitas, simbol kedaulatan. Termasuk pusaka itu nanti hubungan antara manusia dengan Sang Maha Pencipta. Oh, nah, gitu. Nanti kita kulik-kulik ya Pak ya. Oke, lanjut nih Pak Dani. Untuk contoh-contoh pusaka Nusantara yang terkenal itu apa aja sih Pak sebenarnya? Ya, contoh-contoh pusaka Nusantara. Jadi kalau kita berbicara pusaka itu tidak hanya keris. Di Keraton Jogja, di Keraton Yogyakarta itu ada namanya Kanjeng Kiai Tunggul Wulung. Wow, namanya keren banget ya Pak ya? Kiai Tunggul Wulung. Itu ada kisahnya. Kanjeng Kiai Tunggul Wulung itu dulu dalam catatan sejarah itu ketika Yogyakarta didera wabah, kalau tidak salah wabah pes saat itu. Nah, itu Kanjeng Kiai Tunggul Wulung dikirapkan, diarak keliling keraton. Nah, itu salah satu perwujudan doa kita kepada Sang Maha Pencipta agar kita dihindarkan dari wabah itu segera. Dan kalau kita tahu bahwa Kanjeng Kiai Tunggul Wulung itu apa sih bendera? Bendera itu dari mana sih? Apakah bendera yang kita jahit di Pasar Sleman atau Beringharjo? Bukan. Kiai Tunggul Wulung itu menurut catatan sejarah itu adalah kiswah. Kiswah tahu? Kiswah itu adalah penutup Ka'bah. Nah, penutup Ka'bah itu potongan penutup Ka'bah kemudian di saat itu diberikan untuk Keraton Yogyakarta. Saat itu zaman jadi kekerabatan. Jadi ini jadi melebar ini ya. Jadi melebar kerajaan bahwa runtuhnya Majapahit gitu. Kalau bicara pusaka itu harus sama ini soalnya. Harus gandeng sama sejarah, nggak bisa tidak gitu. Iya. Jadi runtuhnya kerajaan Majapahit kemudian muncul Demak itu. Demak itu dulu ketika memimpin itu terafiliasi dengan Turki Utsmani saat itu. Nah, kiswah itu dari hadiah dari Kesultanan Turki saat itu. Gitu. Dari Demak turun sampai ke keraton kita, Ngayogyakarta Hadiningrat. Nah, itu pusaka, ada bendera, ada keris juga ada. Tadi saya sebutkan Kanjeng Kiai Kopek. Menurut catatan sejarah Kanjeng Kiai Kopek itu adalah yayasan dalam Sunan Kalijogo. Salah satu empunya adalah Empu Supo saat itu zaman Majapahit. Catatan sejarahnya ada. Jadi keris itu dibuat memang sebagai penanda besok bahwa ada kerajaan yang akan besar, kerajaan yang besar setelah surutnya kerajaan Demak gitu. Itu Kanjeng Kiai Kopek. Ada juga di Jambi itu ada nama keris namanya Siginjai. Kalau tidak salah sekarang keris itu ada di Monumen Nasional di Jakarta sana. Siginjai itu dibuat di era Sultan Agung. Nah, hadiah dari kekerabatan antara Sultan Agung dan kerajaan yang ada di Sumatera kemudian diberi hadiah itu. Namanya Siginjai, keris Siginjai. Banyak banget kalau kita maka ini generasi sekarang itu harus apa ya? Mulai terbuka. Iya, gitu ya, melek kepada hal-hal itu. Karena kata Bung Karno itu jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah gitu. Karena kita akan jadi hebat. Bangsa ini akan hebat. Itu kalau mengetahui bagaimana leluhurnya, bagaimana mempelajari kehebatan leluhurnya. Bisa kok kita cek bahwa zaman dulu kehebatan kita di zaman Majapahit itu bagaimana? Kita menguasai hampir sampai ke Filipina. Itu wilayah Majapahit gitu kan. Apalagi sebelum itu ada zaman Medang. Zaman Medang itu mungkin era-eranya tinggalannya ya Borobudur, kemudian Prambanan. Coba kita lihat. Kita berpikir secara logika sederhana saja ya. Bangunan seperti itu. Sebesar itu pada masa itu selain di Indonesia ada di mana gitu? Tidak banyak kan? Nah, tidak banyak. Berarti peradaban kita saat itu tinggi gitu. Nah, Indonesia itu dulu punya peradaban yang sangat tinggi. Kenapa sekarang kita jadi seperti ini? Gitu. Karena arus ekonomi saja repot, makan susah, demo di mana-mana. Karena kita tidak memegang teguh bagaimana kebesaran, bagaimana peninggalan bernegara dari leluhur kita. Maka sekarang generasi sekarang ini haruslah jangan main ke mall aja, jangan hanya ke kafe aja.
sekali-kali ke keraton. Paling nggak melek akan budaya sekitar ya Pak. Iya, betul. Nah itu jadi pusaka itu kalau kita lihat pusaka apa saja banyak sekali. Bahkan nih bisa dicek di Google. Ada pusaka zaman kerajaan Majapahit. Ini menjadi pembahasan apa ya yang cukup panjang dalam dunia perkerisan gitu. Ada pataka itu sejenis tombak besar itu dari kerajaan Majapahit. Namanya Sanghyang Baruno tombak itu. Sekarang tidak di Indonesia tapi di Amerika. Gitu kan. Jadi Amerika Sanghyang Kenapa Baruno. bisa sampai di Amerika tuh? Nah, ini yang menarik gitu loh. Jadi penjajah, kita ngomong lebih lanjut ya. Indonesia. Jadi Indonesia itu kan setelah kita berproklamasi ya. Iya. 17 Agustus 1945. Baru Indonesia, sebelum Indonesia kita dikenal sebagai Jawa, ya kan? Dikenal sebagai suku Jawa. Nah, hegemoni saat itu penjajahan. Kita tahu bahwa masuknya Portugis, masuknya Belanda, kemudian Inggris ke Indonesia itu dia menjajah. Walaupun awalnya dia berdagang melalui serikat dagangnya namanya VOC gitu ya. Tapi akhirnya kan dia menjajah. Nah, kalau menjajah suatu bangsa, kalau kita mau menjajah suatu bangsa itu kan salah satunya harus kita lepaskan dulu. Nenek moyang kita, sejarah peradaban kita dengan yang ada sekarang. Okay. Wah, ada Makmur nih Pak. Ini Mas Makmur ini. Silakan ini. Wah ya ini Mas Makmur harus belajar juga ini tentang keris ini. Oh boleh. Boleh di nggak sempat bersihin Mas Makmur ini. Iya. Ini Makmur minta tolong. Hati-hati Mas Makmur, hati-hati. Ya, harus hati-hati ya. Karena pusaka gitu. Seperti kita itu kalau 17 Agustus itu di Istana Negara itu kalau pegang bendera Sang Merah Putih yang pusaka harus hati-hati. Iya. Harus dijaga benar-benar ya Pak ya. Dijaga benar-benar. Iya. Udah makan belum Mas Makmur? Sama. Oh, ya kelihatan dari badannya kalau sudah makan ya. Iya. Begini, sambil ini Mas Makmur bersih-bersih ya. Wah, hebat Mas Makmurnya. Dia datang ke sini. Menjajah ya. Itu tidak hanya mengambil hasil bumi kita kan? Banyak kan? Termasuk artefak-artefak. Bahkan di Museum Leiden itu di Belanda itu banyak ada kepala Buddha, ada ya candi-candi, kemudian keris banyak sekali, emas, bahkan mahkota konon katanya mahkota itu yang di kepala nih. Kalau Mas Makmur kan pakai belangkon ya. Oh iya. Itu mahkotanya Majapahit, mahkota Raja Majapahit dan mahkotanya Raja Demak saat itu Raden Patah itu kan ada di sana, emas itu. Pure emas gitu. Iya, emas berlian. Iya. Itu kan simbol loh. Mosok raja salah satu kerajaan kok mahkotanya kok tenggok kan nggak lucu juga gitu kan. Kelihatan harus memperlihatkan. Boleh Mas. Boleh. Iya. Segera ya Makmur ya. Iya. Jadi begitu. Nah, catatan sejarah. Kita ada geger spay di sini yang jelas tercatat. Yogyakarta tuh habis pusaka. Kok bisa Pak? Ya bisa karena takluk. Perang kalah. Iya. Ya dijarah. Iya. Itu diambil semua, bahkan lebih dari sehari semalam mengangkuti benda-benda bersejarah milik keraton sini. Kalahnya, takluknya Jogja saat itu, kerajaan Ngayogyakarta. Nah seperti itu. Kenapa kok bisa kesananya seperti itu? Salah satunya bisa merampas, bisa juga dulu. Nah ini salah satu fungsi pusaka juga, hubungan bilateral antar negara. Simbol dikasih apa namanya buah tangannya. Kalau kita kan nanti dikasih minum sama Makmur ya. Iya nanti itu belum datang Mas Makmur ini. Makmur mana? Wah, makasih. Finally ini datang. Nah kita kan dikasih minum. Nah, makasih. Kalau zaman dulu, wah, makasih. Oh ya nggak apa-apa. Magic water ini khas. Luar biasa. Makasih Makmur. Iya, makasih ya Makmur. Makasih. Ya, jadi bisa hubungan bilateral misalnya dihadiahkan. Kemarin di GP yang di mana itu sirkuitnya itu di Mandalika ya? Iya kayaknya. Iya itu salah satu kalau pakai piala kan kalau itu kan pakai trofi itu dikasihnya keris, bisa dicek di internet. Keris Lombok itu.
dan sebaran keris di negara kita di Indonesia ini luas. Keris itu ada keris Jawa itu terbagi, Jawa Tengah, ada Jogja, Solo, Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera, bahkan Kalimantan. Kaya sekali Indonesia ini, luar biasa gitu Mbak. Jadi sangat mungkin ya, karena dijarah, karena jual beli juga. Bahkan sekarang kemarin ada lelang keris di salah satu website di internet, itu lelang keris. Itu keris menurut analisa teman-teman perkerisan yang ada di Yogyakarta, keris itu mungkin kalau tidak keris Sumatera itu keris Lombok, itu terjual kalau dinominalkan rupiahnya itu hampir 2 miliar. Wow, iya. Harganya bisa tinggi banget gitu. Iya, karena ya kita menghargai karya leluhur kita. Siapa lagi kalau yang akan menghargai? Iya. Dan dalam tanda petik, yang beli itu ya orang Indonesia juga. Nah, hebatnya kan begini, kita jangan hanya berpikir 2 miliarnya, tapi bagaimana orang sana ngelelang buka harga segitu gitu. Iya. Iya kan? Dan terbeli, ya itu luar biasa. Sedangkan kita, generasi muda kita kadang melihat keris itu klenik lah, apalah, padahal syarat dengan makna filosofi begitu. Dan biasanya itu pusaka-pusaka gitu identik karena spiritual. Itu tuh sebenarnya mitos atau enggak sih Pak? Ya, jadi begini. Setiap pusaka itu ada maknanya. Itu kan kalau kita bicara merah putih saja itu kan bendera zaman Majapahit, Glo Klopo itu kan. Jadi bagaimana semangat yang membara. Keris juga seperti itu. Keris itu selain tadi saya berbicara tentang keris sebagai simbol kedaulatan gitu. Kanjeng Kiai Kopek untuk Keraton Yogyakarta. Kemudian ada juga keris-keris lain yang menjadi simbol kedaulatan sebuah negara. Bahkan kalau di Jawa Barat itu kan simbolnya kujang ya kalau tidak salah ya. Provinsi Jawa Barat itu karena itu. Jadi selain sebagai simbol sebuah kekuasaan juga simbol simbol spiritual seseorang itu. Hubungan antara perwujudan, hubungan antara manusia dan Tuhan yang Maha Pencipta. Luar biasa kan? Iya. Maka ada kata pepatah itu curiga manjing warangka sebagai perwujudan manunggaling kawula lan Gusti begitu. Kok bisa seperti itu? Ya sangat bisa. Kita coba berbicara sebelum kita hubungan bagaimana keris ini sebagai sarana hubungan antara manusia dan Sang Maha Pencipta. Kita lihat dulu dari proses pembuatan keris misalkan ya. Iya. Saya pernah buat keris, ini bisa dilihat. Salah satu empu bisa dilihat ini. Sertifikatnya saya buat di tahun 2021. Kamu masih SMP ya? Iya, masih SMP. Masih SMP ya. Seragamnya masih putih biru ya. Nah ini sertifikatnya. Ini Mas Poryadi, ini salah satu empu yang ada di Yogyakarta. Rumahnya di Gunung Kidul. Saya ke sana, saya belajar keris karena ini. Saya berpikir karena ini memang budaya leluhur kita, saya harus tahu, saya harus belajar. Belajarnya jangan yang mistik-mistik. Kita ini lembaga pendidik, kita ini seorang yang diberikan logika yang bagus. Kita sekolah itu kan kita harus punya logika berpikir, mencari fakta-fakta pendukung terhadap sebuah pendapatan begitu. Kita harus menggunakan metodologi ilmiah untuk pendekatan apapun begitu. Salah satunya ini. Nah, saya ke tempatnya Mas Poryadi. Saya pesan keris di sana. Mas, tolong saya buatkan keris dengan dapur ini. Nah, dapur itu gaya. Materialnya ini. Nah, berarti itu tuh Pak Dani kayak custom gitu atau gimana? Iya custom, pesan saya. Gitu. Saya pingin keris dapurnya kalau di sini saya mintanya dulu jalak sangu tumpeng. Wah. Keris itu jalak sangu tumpeng. Nah, maknanya itu kan jalak sangu tumpeng, burung jalak yang sangu tumpeng. Nah, orang itu kalau sangu tumpeng begini itu kan nggak mungkin kelaparan kan, kalau lapar makan gitu. Jadi, itu makna filosofinya nanti ada. Nanti saya di kalau saya kelewat nanti tolong diingatkan. Ketika ini proses pembuatan keris. Pembuatan keris itu saya belajar di tempat Mas Poryadi. Ternyata kalau kalian pernah lihat di YouTube pembuatan katana mirip sekali. Katana itu pedang yang ada di Jepang tuh, tajam itu. Di sana juga sebagai simbol tuh pedang itu katana itu. Seorang kaisar juga harus punya pusaka ini. Bahkan di Malaysia juga seperti itu. Nah, cara pembuatannya itu nggak mudah, nggak seperti bikin pacul, nggak seperti bikin gunting kuku, enggak. Bagaimana Mas Poryadi itu membuat dari sisi material saja. Di situ ada pamor, dalam keris itu ada pamor, ada besi,
ada baja. Nah, besi sama baja itu beda. Nah, jadi misalkan nih, nah boleh nih Pak, di spill dikit nih. Ya ini salah satu keris. Tapi ini bukan keris buatannya Mas Muryadi ya. Ini keris ini agak eksklusif. Ini keris era HB7 gitu ya. Wow. Dengan sandangan gaya Yogyakarta. Nah, kebetulan ini pendoknya ini emas ya. Kebetulan emas. Keris ini sudah dalam posisi seperti ini. Kurang lebih emasnya ini ya sekitar 75 gram lah. Wow. Ya. Kalau itu kadar, murni ya berarti Pak? Kalau emas kadar ya, kalau murni itu kan 24 karat. Nah ini kalau di keris-keris dulu itu biasanya kadarnya 22 karat. Wow. Nah, sekarang tinggi juga kalau kita taksir saja pendoknya, pendok ini nih bisa dilepas nih. Aduh, kok sulit ya? Sebentar nanti ya. Nah ini kita buka dulu. Ini. Nah, bisa nggak? Nah ini pendok nih. Oh. Ini. Nah ini namanya pendok. Ini sekitar 75 gram. 2 emas 22 karat. Sekarang emas antam 24 karat itu hampir menyentuh angka 2 juta. Nah, tinggal kalikan saja itu. Kalau sejuta saja 75 gram itu berapa kan? 75 juta. Kalau 2 juta berarti berapa tuh? Ininya saja. Gitu. Nah, kebetulan ini nggak nyombong loh tapi ini ya. Nah, ini warisan sejarah. Nah, ini kebetulan saya dapat ini keris lengkap dengan perabotnya, warangkannya. Oh gitu. Nah ini juga simbol status sosial juga, selain tadi kita sebelum hubungan keris sebagai hubungan antara manusia dan sang pencipta. Keris itu juga status sosial. Sebagai legitimasi juga status sosial. Nah ini hulunya ini dari gading, Mbak. Gading itu apa sih Pak? Gading itu gajah itu ya. Gading gajah itu. Iya. Gading itu kan mahal. Sekarang bahkan dilarang dijual belikan, gitu kan. Dan sangat mahal. Kalau ketahuan jual beli itu bisa kena hukum ini. Bisa. Tapi kan ini warisan budaya dulu bahwa zaman dulu saja sudah bisa gading. Kalau tidak salah, kalau di perdagangan gading yang ilegal itu kurang lebih untuk bikin satu handle ini ya kurang lebih butuh gading ya kurang lebih senilai 7 juta 8 juta. Nah ini simbol status sosial. Dia sudah pakai emas. Warangkanya juga ini disebutnya warangka Brangga gaya Jogja. Jadi ada warangka Brangga, kalau ini gayaman. Nah, ini gayaman. Oh gitu. Ini bentuknya kayak gayam ya. Iya. Nah, itu gunanya juga macam-macam. Kalau warangka gayaman ini untuk keseharian, karena dia ramping, tidak mudah rusak. Tapi kalau Brangga itu kan besar, ruwo kalau orang Jawa bilang ruwo. Nanti kalau kena itu bisa patah. Nah ini sampai ke ini ya, sampai ke gaya Jogja ini Brangga itu gayaman. Nah keris ini. Ketika saya kembali ke Mas Muryadi tadi ya, Mas Muryadi tadi, ternyata dia membuat keris itu harus pakai besi, pamornya dia pakai nikel, ya, dan baja. Nah kalau di keris, makanya kemudian begini, cara membuat keris itu seperti kue lapis lagi itu loh, ya toh, ada yang pertama itu baja, besi, kemudian pamor, bahan 3 lapis itu, kemudian dilengkuk-lengkuk itu. Kenapa dilipat-lipat? Karena ternyata kuat ketika keris itu kuat. Ketika dilipat-lipat itu jadi kuat. Pisau Damaskus itu proses pembuatannya juga seperti itu. Pedang Damaskus yang konon katanya sangat tajam dan sangat mahal itu, baja Damaskus yang katanya sekarang sudah punah. Nah itu teknologinya sama seperti keris. Katana, pisau Damaskus, pedang Damaskus nggak pakai pamor. Keris punya pakai pamor. Bagaimana leluhur kita ini sangat luar biasa, bisa menciptakan hal seperti itu. Saya yakin itu bukan hal yang tiba-tiba, ujuk-ujuk iso enggak. Pasti dulu melakukan riset. Ya sebagaimana zamannya dulu. Betul. Nah kemudian bisa ditandai. Nah ini menurut saya. Nah ini kenapa kok Mbak Jenengan nggak tanya kenapa kerisnya saya gini kan? Nah iya itu kenapa? Mau tanya kan? Tak terangkan. Ini hanya penghormatan saja. Jadi keris itu bukan untuk disembah. Itu namanya pamor. Oh itu pamornya. Pamor iya pamor. Terus kalau yang hitamnya itu apa tuh? Ya ini besi. Nah, yang di dalam ini besi, yang di samping ini baja. Ini kan kalau di samping ini kan butuh ketajaman. Kalau di sini butuh memisah antara pamor dan besi agar muncul pamor. Makna filosofi pamor juga banyak. Ada pamor washuta, ada pedaringan kebak, macam-macam ada belarak sinar. Jadi tiap elemen yang dipakai itu ada filosofi sendiri ya. Luar biasa kan leluhur kita. Luar biasa. Nah ini besinya seperti ini. Nanti seperti ini. Nah kebetulan punya Mas Muryadi yang saya bikin ini kebetulan nggak saya bawa, nggak muat soalnya tempatnya. Itu bahannya pakai nikel. Oh nikel. Bahannya pakai nikel. Nah nikel untuk membuat putihnya itu. Kalau zaman dulu
apalagi pusaka-pusaka kerajaan itu pamornya pakai meteor. Wow. Luar biasa kan? Itu dapat bahan-bahan kayak itu dari mana ya Pak ya? Nah, ini menarik ya. Iya. Meteor. Coba dicek di Google. Meteor itu per gramnya sekarang berapa? Berapa ya? Coba ya kita coba cek dicek. ya. Coba dicek. Per gram. Meteor per gramnya. Iya. Sebentar. Jadi bahannya pakai meteor zaman dulu itu. Karena dulu zaman Majapahit belum ada, belum kenal kita nikel. Zaman Singosari belum kenal nikel. Gitu. Justru bahannya dari meteor. Kalau di Jogja itu dulu pernah jatuh meteor Prambanan di dekat Prambanan, jatuhnya di dekat Prambanan, maka disebutnya meteor Prambanan. Itulah yang digunakan untuk pamor-pamor keris yang ada di keraton itu. Berapa? Ini Per gramnya? kalau per gramnya nggak tersedia sih Pak. Cuman harganya cukup tinggi nih. Tinggi ya? Iya. Kurang lebih 50 sampai 500 Iya. dolar. Ini. Kalau 50 dolar itu berarti berapa? 50 dolar dalam rupiah nih berapa nih teman-teman? 50 berapa? 17. Itu per gramnya? Iya. Apa? 1 dolar 17. Kalau 5 kali kan 50 kan? Berapa tuh? Iya. Berarti ini ya harganya Sangat fantastis mahal, banget ya? sangat. Itu 1 gram loh. Iya. Untuk 1 bilah keris ini, kalau pamor yang seperti ini, pamor yang seperti ini, kalau menggunakan meteor kurang lebih habisnya 100 gram. Wow. Kalikan saja. Iya. Pantesan harganya bisa melambung tinggi. Oh, kalau harga itu nanti kan hobi dan Iya. yang tahu gitu. Kayak mobil antik gitu kan. Sama-sama motor misalkan yang gampang, R-King ya. R-King yang full original itu bisa laku ratusan juta. Vespa yang zaman dulu bisa ratusan juta. Tapi kalau R-King yang udah okrok-okrok seperti punya teman-temanmu Iya, itu beda mungkin lagi. murah gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, itu Chris. Kemudian, nah ini saya lanjutkan. Curiga Manjing Warangka minangka manunggaling kawulan Gusti. Apa tuh, Pak? Itu Curiga Manjing Warangka salah satu bahasa lain dari keris. Itu Oke. adalah curigo. 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 Keris itu ya curigo. Curigo keris Manjing Warangka. Disebut keris itu kalau ini sudah bilah ini, curiga ini Manjing Warangka. Di sini ini keris. Ini baru keris. Oke. Kalau begini, Tapi kalau cuma satu nah, gitu? kalau satu ini wilah namanya. Wilah. Wilah. Oke. Ya. Curiga Manjing Warangka. Oh. Nah, manunggaling kawulan Gusti. Kemudian kita tangkap makna filosofi yang ada di keris sebagai sarana spiritual ketuhanan misalkan. Nah, di keris itu pasti berluk ganjil. Luk itu lekukan. 1, 2, 3. Ini lekukan. Berarti Oke, ini luk 3. semua keris ya, Pak? Iya. Oke. Nggak ada yang genep. 1, 2, 3, 4 nggak ada. Oh. Allahul witr yuhibbul witra. Wah, guru bahasa Arab ya. Waduh. Guru Apa tuh, Pak? guru PAI Iya. makanya Allah itu ganjil dan dia menyukai hal yang ganjil. Gitu kan. Kemudian di sini keris itu selalu ada yang melintang dan lurus ya. Iya. Ini simbol horizontal, hubungan sesama manusia. Oke. Ini hubungan vertikal kepada Tuhan Kepada yang Tuhan Yang Maha Esa. Maka keris itu ujungnya pasti lancip gitu. Manembah marang Gusti. Nah, begitu. Menyembah kepada Sang Maha. Sarana spiritual seperti itu baru sedikit. Lagi misalkan kita baca ini ricikan-ricikan, jangan yang ini ya, kita ganti yang keris lain ya. Boleh Ya. Pak. Nah, ini gaya Jogja. Nah, saya akan buka yang gaya Solo. Ini gaya Solo, ini keris PB. Nah, ini gayaman juga, tapi beda dengan Jogja. Dia ada telungnya. Oh. Nanti kalau berbicara kayu juga, wah panjang nanti kita bisa Panjang ya, Pak, ya? 5 jam nanti. Oh. Ini cendana wangi Oke. kayunya. Nah, ini keris PB ini. PB Solo ini PB 10. Mas saya pakai ini biar ada ricikan biar lebih jelas. Kalau itu kan sudah agak kerusuh. Di sini ada sekar kacang. Iya. Kayak kembang kacang. Ada makna filosofinya itu. Apa tuh, Pak? Makna filosofinya sekar kacang itu di dalam Serat Centini. Iya. Serat Centini itu di Keraton Solo sana. Serat di sana itu diterangkan bahwa sekar kacang itu adalah perwujudan rasa. Nah, perwujudan rasa melambangkan kehusukan gitu. Rasa. Ini kalau dilihat betul-betul ini sekar kacang itu seperti orang yang sedang ngerukuk gitu. Iya. Kalau kita intro gitu, itu seperti orang itu khusyuk. Artinya rasamu itu kalau mau mencapai sebuah tujuan itu harus khusyuk, harus serius. Iya. Adel juga kalau belajar sekolah harus serius. Harus Iya, khusyuk. pasti. Jangan hanya main ke kantin terus, kan begitu. Iya. Kalau Adel punya keris kan buka keris ada sekar kacangnya, berarti saya harus hidup harus
serius. Harus khusyuk, tenanan begitu. Nah itu. Terus di sini ada ini ricikan seperti ini namanya ini greneng. Wah, namanya greneng. Greneng ini pasti ada, kalau aksara Jawa sekarang do. Seret. Nah, tanya nanti guru bahasa Jawa. Do-nya ada 2, dodo. Artinya bagaimana? Seorang manusia yang punya keris, orang Jawa harus mendodo setiap keadaan. Salah akui salah. Bagi pemimpin harusnya juga seperti itu. Presiden, menteri itu asal ngaku salah, jangan korupsi kan gitu. Kalau benar ya udah kita benar, apa adanya, dodo, ya kan. Terus di sini ada namanya sogoan. Di sogoan di tengahnya ada namanya janur. Sogoan yang mana itu? Sogoan ini. Lobang 2 itu. Iya. Nah itu sogoan. Ada sogoan depan, ada sogoan belakang. Ada janur gitu. Janur itu melambangkan kebulatan tekad. Nah, kalau di keris itu kebulatan tekad untuk mencapai puncak. Siapa itu? Sang Maha Pencipta. Tapi jangan salah. Di samping kanan kiri keris itu tajam. Ini tajam sekali, Mbak. Di samping kanan kiri ini perwujudan menembah kepada Sang Maha Pencipta ke atas itu. Di samping ini adalah landep. Maka berhati-hati menjalani kehidupan. Kalau kamu tidak adil, kalau kamu tidak jujur, kamu kebeler gitu. Nah, bukankah itu makna ketuhanan yang luar biasa? Keris jangan dianggap klenek karena ada makna bersumber. Dan yang saya sampaikan ini saya nggak ngarang. Ada silahkan googling Serat Centini, silahkan ke Keraton Surakarta, silahkan ke Museum Keris. Iya, bukan mengada-ada, begitu. Jadi sobat Singepods, ini baik banget ya makna. Jadi ada sedikit ukiran tambahan, itu ada maknanya sendiri. Ukiran tambahannya tadi kayak yang apa Pak? Yang sekar kacang. Iya, sekar kacang itu ada maknanya sendiri. Banyak banget maknanya. Dan untuk kita tadi itu Pak yang jalak atau apa tadi? Jalak Sangu Tumpeng. Nah, itu gimana itu Pak? Jalak Sangu Tumpeng, saya memang saya terinspirasi saja. Bahwa pusaka Kanjeng Kiai Kopek itu berdapur Jalak Sangu Tumpeng. Dapur itu gaya. Gaya, misalnya nih ganti lagi nih kerisnya ya. Iya, boleh. Keris yang ini misalkan ya. Nah, ini lebih besar biar terlihat nanti di kamera. Nah ini. Wih, keren banget tuh Pak. Ya, ini keren, ini paling keren ini menurut saya. Menurut saya. Iya. Tapi itu emang keren kok. Nah iya. Nah ini gaya, dapur itu gaya. Kayak motor Yamaha. Motornya apa? Mio, motornya NMAX gitu kan. Iya. Ini juga ya keris apa lo 7 dapurnya. Terus dapurnya apa? Identitasnya apa? Mio, kalau tadi kan Mio ya. Iya. Yamaha Mio. Kalau ini lo 7 dapurnya Carito Kasapto. Begitu. Nah, dapur Jalak Sangu Tumpeng itu saya terinspirasi kepada Kanjeng Kiai Kopek. Legitimasi Keraton Yogyakarta itu pakai Kanjeng Kiai Kopek. Maka saya pesen ke Mas Koryadi itu Kanjeng Kiai Kopek. Nah, keris ini. Jadi Mbak Adel. Jadi keris ini sebenarnya beberapa keris saya itu pernah saya pamerkan gitu. Saya pamerkan ini. Dan mendapat penghargaan ya Pak ya? Iya, dapat penghargaan. Ini saya pernah ikut pameran di ini yang mengadakan Senopati Roma Nusantara. Ini di Rose Inn Hotel tahunnya 22. Di sini ini kerisnya yang tampil keris terbaik di Indonesia, keris terbaik di Indonesia. Kemudian yang tampil tidak lebih dari 50 bilah. Memang diseleksi. Nah, ini yang tampil pada saat itu. Nah, jadi saya berbicara tidak hanya ngoyo-woro, tapi memang ada. Tapi memang ada buktinya juga. Nah, itu terus. Nah, ini masih lengkap juga ini. Surat menyuratnya ketika, tapi ini sudah lama jadi sudah tidak terlalu terawat. Ini surat peminjaman keris saat itu. Ardhani Ahmad ini gurumu, Del. Keren ya. Iya, surat peminjaman keris harus ada, akta notarisnya juga harus ada karena pusaka. Tapi tidak saya bawa kebetulan. Nah ini juga ketika saya diisi, pameran diisi, soalnya banyak dosen yang sudah belajar tentang keris. Saya ikut pameran juga ini sertifikatnya. Tinggabusan juga ya. Ini kalau ini saya pernah ikut pameran di dalam Yudo Negaran, dalamnya Gusti Yudo itu adiknya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Beliau juga salah satu bapak kami dalam perkerisan. Beliaulah yang menyemangati kami, kemudian melakukan banyak kegiatan agar perkerisan, agar bagaimana merawat pusaka, merawat budaya bangsa kita itu betul-betul bisa terwujud dengan baik. Begitu. Bahkan
menteri kita sekarang, menteri kebudayaan kita Fadlizon ya. Pak Fadlizon itu dulu salah satu penasehat dari salah satu paguyuban keris SNKI. Beliau juga sangat cinta kepada keris, bercinta kepada budaya kita. Pak Prabowo juga punya keris, Pak Jokowi juga punya keris. Oh gitu. Iya begitu. Pak Harto apalagi. Nah Pak Dhani ini kan banyak banget nih keris di sini, ada berapa nih? Ada 6 ya? Ada 6 keris. Ini boleh nggak sih Pak di spill dikit dengan harga yang pastinya fantastis dong. Pak Dhani itu. Kalau ya gini, kalau harga itu kan hobi ya. Iya. Ya, hobi. Kalau tadi range harganya sudah saya sebutkan, misalnya keris saya ini misalnya pendoknya saja terbuat dari emas itu kan, 75 gram kan, per gramnya sudah kita itu udah ya, artinya itu bisa kemudian handle-nya gading ya, karena dulu ini keris saya sebutkan tadi sebagai identitas sosial gitu. Kalau raja kerisnya seperti ini, kalau orang kaya kerisnya seperti ini, kalau orang biasa seperti ini, sebagai penanda. Zaman dulu kan belum ada membuat sertifikat. Kalau era Keraton Solo, Keraton Jogja iya, tapi zaman Panembahan Senopati dulu belum ada. Ya legitimasinya keris. Seorang bekal, seorang kepala desa itu kerisnya seperti ini. Itu ada. Ya. Bahkan dulu ada nih. Ada keris. Ini kerisnya Pangeran Diponegoro kan sudah dikembalikan ke sini ya, salah satu kerisnya. Nah, itu di zaman era Sultan Agung itu ada keris. Keris itu di atas gonjonya itu ada kinatah. Kinatah itu sebuah ornamen yang dipahat kemudian terbuat dari emas. Itu simbolnya gajah singo. Gajah singo itu gajah singo itu sengkalan tahun bahwa pada masa itu keris itu diberikan pada saat itu Panembahan Senopati Sultan Agung menumpas pemberontakan yang ada. Nah itu sebagai penanda siapa yang punya keris kok kerisnya itu berkinatah gajah singo berarti dulu itu pemberian Sultan Agung. Wah kan luar biasa. Jangan-jangan Mbah Nadel punya keris di rumah. Wah, ternyata dulu prajuritnya Sultan Agung. Wah itu kan pahlawan Indonesia. Iya. Nah ini kan kalau punya keris ini pasti nggak cuman waton di semeleh gitu nggak Pak? Iya. Jadi pasti ada perawatan khususnya ya Pak. Kalau Pak Dhani sendiri untuk merawat semua keris ini itu gimana sih Pak? Iya. Jadi setiap setiap seorang mempunyai sesuatu itu dia pasti akan jadi ada kata pepatah dalam bahasa Arab itu, kalau kamu suka sesuatu, kamu akan menjadi budaknya. Man ahabba syai'an wa huwa abdu gitu. Siapa yang suka sesuatu akan jadi budaknya. Artinya budaknya itu bukan bermaksud budak itu. Budaknya ini merawat begitu. Punya motor adalah punya motor yang dirawat, dicuci. Gitu. Nah, kalau keris tidak dicuci pakai sabun gitu ya. Gimana itu Pak? Jadi karena tadi sudah saya sampaikan bahwa material yang ada di keris itu adalah besi, rata-rata besi, baja, kemudian meteorit atau nikel itu tadi. Nah, itu perawatannya berbeda, tidak bisa diguyur dengan air biasa saja. Harus dikasih minyak. Supaya apa? Bukan kok makani pusaka. Pusakane dipakani iki dikek minyak ben dipakani. Bukan seperti itu, tapi itu menjaga. Agar bilah itu tidak korosi. Bisa dibayangkan ini ya, ini berbicara tangguh. Tangguh itu estimasi keris itu dibuat kapan? Kalau tadi yang ini kan era HB7 ya kan. Kalau itu PB10. Kalau ini era Banten. Estimasi ini kerajaan Pasundan. Berapa ratus tahun. Kenapa masih utuh? Karena terawat. Gitu. Udah lama banget ya berarti? Ya iya, makanya jadi terawat. Maka terawatnya dikasih minyak, Minyaknya ya minyak parfum, tapi yang murni. Nggak boleh ada alkohol. Definisi murni yang dipakai itu gimana sih, memang Pak? Seperti kayu cendana ya. Kita mendapatkan minyak cendana atau minyak gaharu itu kan dengan menyuling, disuling. Nah, disuling, diambil minyaknya dari kayu itu. Nah, itu nggak boleh dicampur apa-apa. Kalau parfum jadi ya sedikit agak mahal. Kalau parfum kita itu yang kita pakai setiap hari itu kan dicampur alkohol, dicampur pengencer. Nah, ya itu nanti kalau di keris nggak bisa karena itu akan bukan kok kerisnya nggak doyan itu, bukan. Nanti kalau alkohol itu punya sifat korosif, merusak besi, begitu. Maka minyaknya yang harus bagus. Berarti minyak untuk kita sendiri kalah sama minyak. Ya bisa jadi. Oke, gitu. Jadi. Nah, untuk segmen keris nih Pak, pertanyaan terakhir. Menurutnya Pak Dhani,
pelestarian pusaka Nusantara yang bisa dilakukan di era modern ini apa sih Pak? Ya, saya sangat bersyukur bahwa di Indonesia ini, khususnya di Jawa, ini sudah marak paguyuban keris. Paguyuban keris, ada paguyuban keris, ada paguyuban gamelan, macam-macam yang melestarikan produk-produk budaya leluhur kita. Nah, produk-produk budaya leluhur kita. Semakin bagaimana cara merawat pusaka-pusaka kita itu? Kita harus open. Kita harus open itu bagaimana? Kita harus mampu mengambil, mengopeni, merawat, harus merawat. Misalkan kita punya wayang di rumah ya harus dirawat. Setelah kita merawat, iya bisa keris, bisa wayang, bisa gamelan, bisa joglo, rumah joglo yang lawas itu kan sekarang sudah mulai hilang. Iya. Kita harus mampu membaca tanda-tanda filosofi yang ada di situ. Agar apa? Agar budaya itu tidak hanya menjadi sawangan saja, tapi harus lekat kepada diri kita. Semangat leluhur kita itu harus kita transformasi ke diri kita. Kita itu orang besar. Iya. Negara kita itu negara besar. Maka ketika kita nanti mampu merawat pusaka-pusaka kita, pusaka Nusantara yang berjuta-juta ragamnya itu kita manifestasikan dalam diri kita. Setelah itu kita ekspresikan, maka kita akan menjadi orang yang hebat. Orang yang, kalau khususnya keris, orang yang berkeris itu pasti akan sangat religius, harusnya idealnya, karena makna filosofisnya bukan mustrik-strik malah. Iya. Ya. Bahkan ini melenceng lagi nih, setiap, saya agak lupa itu bulan apa di Jawa itu, di Kudus itu masih membersihkan salah satu peninggalan Kanjeng Sunan Kudus, kerisnya Sunan Kudus. Berarti wong wali songo saja punya keris kok. Iya. Mosok Pak Dhani hanya guru agama nggak boleh punya keris kan gitu. Jadi saat itu juga keris itu dilestarikan. Kemudian saya tergelitik tadi di pembukaan yang disampaikan Mbak Adel tadi tentang Empu Gandring gitu ya. Kalau Empu Gandring ya, setahu saya catatan sejarah mengenai Empu Gandring ini sangat minim sekali. Maka kemudian informasi bahwa Empu Gandring membuat keris yang menebar malapetaka dan lain-lain itu lebih kepada kalau saya lebih kepada cerita rakyat, karena fakta sejarahnya, bukti sejarahnya itu sangat minim dan tidak ada bukti sejarahnya sampai sekarang keris Empu Gandring itu ada di nama. Beda kalau Kenjang Kiai Kopek sebagai salah satu pusaka untuk Jumbunangan Raja itu sampai sekarang ada. Dan ini sudah nggak ada, catatan sejarahnya juga nggak ada. Nah mungkin sebelum lanjut nih Pak, ini kan udah ada minum tersendiri di depan kita nih. Boleh dong kayak kita minum. Iya, kita minum dulu nggih. Ini buatan Mas Makmur ini. Iya, sepenuh hati kayaknya ini. Iya betul. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ya. Kita lanjut ke segmen Empu Gandring. Nah, untuk Empu Gandring sendiri itu tuh sebenarnya kalau Pak Dhani sendiri pernah dengar kata Empu Gandring itu biasanya tuh maknanya itu gimana sih Pak Empu Gandring? Soalnya saya sendiri juga saya baru dengar gitu loh Pak. Jadi kita yang pertama sebelum saya menjawab Empu Gandring, kita harus mampu membedakan mana itu cerita rakyat atau mitos, mana itu yang fakta sejarah. Nah, itu kalau ini nih mitos atau fakta nih? Nah, ini mitos. Oh, mitos. Pembuatan keris Empu Gandring kemudian untuk membunuh, itu mitos. Karena fakta sejarahnya tidak ada. Fakta primer sejarahnya kerisnya itu tidak ada. Kalau Empu Gandring itu dicatat dalam sejarah memang pernah ada Empu Gandring, ya. Tapi kalau itu membuat keris sebagai sarana untuk membunuh, kemudian keris itu menebar malapetaka begitu, itu fakta sejarahnya kurang ada. Berarti itu mitos ya Pak ya. Tapi kalau nama beliau itu dikenal sebagai pembuat keris legendaris, itu benar atau enggak Pak? Iya, ada catatan sejarah seorang empu namanya Empu Gandring. Seperti dulu zaman Medang ke Singosari kalau tidak salah. Itu ada namanya Empu Sendok. Itu yang membangun Singosari setelah hancurnya Medang karena letupan Gunung Merapi. Bisa itu di Google, tapi ya harus disaring di Google itu tidak semuanya benar. Tidak semuanya benar. Jadi pintar-pintar nyaring ya sobat. Pintar nyaring, iya begitu. Perlu ada etika dalam bermedsos lah. Begitu. Betul. Iya. Nah terus definisi sebenarnya kata nama empu itu apa sih Pak? Iya, empu.
Empu itu sebenarnya tidak hanya dalam keris. Ada empu gamelan, ada empu wayang, ada. Karena empu itu adalah disebut empu itu karena dia adalah seorang yang sangat ahli, sangat ahli di bidangnya gitu. Maka beberapa pembuat keris saja di Jogja ini, itu ada yang tidak mau disebut empu. Karena apa? Saya tidak memenuhi kualifikasi untuk menjadi seorang empu. Tapi kalau empu yang dulu masih keturunan Mojopahit itu malah ada di Moyudan. Di Moyudan. Dulu Empu Jeno. Empu Jeno punya keponakan nama Empu Sungkowo. Nah, Mbah Sungkowo itu masih nempak. Itu masih keturunan Empu Supo. Empu Supo itu zaman Majapahit dulu. Itu jejak sejarahnya terekam. Maka saya berani mengatakan, wah ada Empu Supo, wah ada Empu Jeno. Kenapa? Catatan sejarahnya ada. Tapi kalau Empu Gandring, waduh nggak berani. Catatan sejarahnya nggak ada atau saya belum tahu gitu kan. Gitu. Jadi nama empu itu hanya untuk orang-orang yang sudah ahli di bidang. Jadi empu keris gitu-gitu berarti pembuat dia keris. yang Iya. Empu meranggi, ya, meranggi itu yang membuat warangka. Nah ini lagi, ini malah jadi ingat saya. Dalam sebuah keris, nah ini makna apa ya? Gotong royong gilik-gilik, golong gilik yang disimbolkan oleh Tugu Jogja itu dulu, golong gilik. Itu termanifestasi juga dalam keris, karena keris itu jadinya sebuah keris seperti ini tidak cukup satu pengrajin. Iya. Berarti harus berkolaborasi. Nah, ada pengrajin pendok, seorang empu yang membuat keris nggak bisa bikin mendok. Ini ya bisa tapi tidak akan bagus. Spesialisasinya ini kayak dokter itu loh, spesialis mata, spesialis gigi, ya, seperti itu, spesialis kandungan, bedah dan lain-lain. Warangka ini meranggi lagi, ini pembuat pendok biasanya nggak bisa bikin warangka. Nah itu. Terus ini ukir atau deder, ini juga tukang khusus lagi. Terus di sini ada mendak. Loh, ada kata mendak toh. Mendak itu apa? Mendak itu apa sih, Pak? Mendak itu bahasa Arabnya tawadu. Tawadu. Itu bahasa Arab. Tawadu itu apa? Andap asor. Orang yang punya keris nggak boleh. Songong nggak, songong nggak boleh. Lu nggak pekeris lu kalau songong. Kalau pekeris itu mendak. Mendak namanya. Nah, terus keris itu semua keris itu warangkanya di depan itu menunduk. Yang ini agak tinggi. Artinya apa? Hei, kalau jadi orang itu perlihatkan keistimewaanmu setelah kamu berlalu. Artinya itu jangan seperti gelas yang penuh gitu. Kan ada tuh orang, kamu punya teman sok tahu, ada yang sok tahu gitu. Kadang seperti itu. Ternyata dia nggak tahu. Kalau di keris, kalau orang pernah keris nggak boleh seperti itu. Biar dilihat orang itu biasa, tapi setelah kamu berlalu atau setelah pertemuan itu membuat kamu tinggi. Wah, gitu. Luar biasa. Kolaborasi dalam keris. Syarat mana boleh. Janganlah kayunya lagi. Kayu yang dipakai warangka keris itu tidak boleh sembarangan. Dan itu coraknya corak asli dari kayu. Asli ya. Nah ini salah satu corak. Ini namanya kayu timo. Timoho. Bahasa Latinnya saya agak lupa. Tapi ini rumpun kayu-kayu di kayu waru kalau sekarang. Sangat empuk. Sangat empuk. Dan ini kayu timoho. Kayu timoho itu lunak, enteng. Lunak enteng, tapi dia kalau kamu lihat pintu sekolah, pintu rumah itu yang kayu jati itu, kadang-kadang kalau musim penghujan itu kan seret ditarik ya. Iya. Nah, itu tidak dipergunakan untuk keris. Karena keris itu kan ini kan tempat masuk pusaka. Iya. Nggak boleh nanti terus nggak bisa dicabut nanti kalau ngancing kena suhu yang nah kayu timo ini tidak. Salah satu kelebihannya dia statis, dia nggak akan mengembang, nggak akan menciut. Kayu timo. Dan kayu timo itu jarang yang keluar hitam-hitamnya ini. Ini namanya pelet. Maka kayu timoho yang digunakan untuk warangka keris itu kayu timoho yang kewahyon karena di kayu timoho itu ada peletnya. Terus begitu. Kalau kayu-kayu kayak gini kayu apa sih, Pak? Macam-macam. Nah ini ya ada ini kayu timo ya. Ini adalah kalau kayu timo itu di Jogja itu salah satu kayu yang sangat pakem dipakai di keris Jogja. Artinya
Jogja ya identik dengan kayu timah. Ada juga kayu cendana wangi. Coba bisa di Google cendana wangi itu. NTT itu per kilonya berapa sekarang, untuk membuat warangka seperti itu butuh berapa kilo. Artinya memang bukan sembarangan namanya pusaka kok, mosok dibuat dari kayu tetean kan gimana gitu. Terus ini kayu trembalo. Kalau itu sangat lama sekali, itu kemungkinan juga kayu timo yang ujung itu ya itu kayu timo. Begitu. Nah. Baik Sobat Singepods, banyak banget ya ternyata filosofi yang ada di balik semua makna keris ini. Dan sebenarnya nggak cuman keris ini aja, banyak filosofinya, mungkin gamelan dan banyak pusaka-pusaka lain kayaknya. Iya, betul. Itu tadi sekelumit kisah tentang pusaka Nusantara dan sedikit kisah tentang keris Empu Gandring. Semoga cerita ini bukan cuma jadi pengetahuan, tapi juga pengingat bahwa warisan leluhur kita itu keren, penuh makna dan layak untuk kita jaga nih Pak. Iya, luar biasa. Oke. Jadi Sobat Singepod, sebelum kita tutup untuk episode kali ini, kita nggak lupa dengan tagline-nya Singepod. Ya. Tagline-nya Temukan perspektif baru bersama Singepod. Oke. Sampai jumpa di episode selanjutnya, dan jangan lupa di balik setiap pusaka ada kisah yang nggak bisa dianggap biasa. Segan Ngepodcast. Temukan perspektif baru bersama Singepod. Dah.